Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saksana Belavia Madani dengan NIM 11120000064. Di sini saya akan membahas pemenuhan tugas besar untuk kuliah literasi data. Di sini saya akan menjelaskan minat masyarakat dalam media belanja saat ini. Topik pembahasannya yang pertama, pendefinisian pertanyaan riset dan identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga evaluasi kualitas data, yang keempat visualisasi data, yang kelima analisis dan interpretasi data, dan yang keenam kesimpulan. Pendefinisian pertanyaan riset. Pertanyaannya, apakah masyarakat lebih menyukai belanja online atau belanja offline? Apakah analisis tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu sederhana? Lalu apakah dibutuhkan analisis lebih agar data yang didapatkan sesuai? Lalu apakah kita memiliki data yang cukup dan tepat? Dan apakah bisa didapatkan jawaban yang jelas? Di sini pertanyaan risetnya sudah memenuhi pendefinisian pertanyaan riset. Lalu identifikasi data. Di sini saya memakai klasifikasi variabel. Yang pertama, variabel kuantitatif, yaitu jumlah masyarakat yang minat belanja online dan jumlah masyarakat yang minat belanja offline. Yang kedua, variabel diskrit, yaitu umur dari responden. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah survei yang disebarkan menggunakan Google Form. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dari sebuah populasi adalah sampling method. Dan di dalamnya memegang peranan yang sangat penting. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan tujuan dari survei agar dapat menganalisis manakah yang lebih diminati masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang sudah ditentukan. Yang ketiga, membuat rancangan survei dari kuesioner berdasarkan variabel yang tergolong data primer dan terstruktur. Yang keempat, proses pengumpulan data. Berdasarkan sumber data atau data primer dan data sekunder, data yang didapatkan melalui survei tersebut ialah yang pertama data berupa nama responden, yang kedua data berupa usia responden, yang ketiga data berupa responden yang suka belanja online atau offline, yang keempat data berupa alasan responden mengapa menyukai belanja online atau offline, yang kelima data berupa platform yang digunakan responden untuk belanja online, dan yang keenam data berupa tempat yang dikunjungi responden untuk belanja offline. Berdasarkan implisit dan eksplisitnya, atau data terstruktur, data tidak terstruktur, dan data semi terstruktur. Data terstruktur yang didapatkan melalui survei tersebut ialah nama, usia, lebih suka belanja online atau offline, alasan, platform yang sering digunakan untuk belanja online, dan tempat yang sering dikunjungi untuk belanja offline. Lalu evaluasi kualitas data. Yang pertama, komplit atau ketersediaan data, itu data yang saya peroleh sudah cukup menjawab pertanyaan saya, sudah memenuhi variabel yang saya butuhkan. Yang kedua, koheren atau kewajaran data yang saya miliki sudah konsisten dan bisa diterima dengan logika. Yang ketiga, accountable atau kredibilitas data yang diperoleh sudah bisa dipertanggungjawabkan karena diperoleh langsung oleh responden melalui kuesioner survei. Yang keempat, korek atau kebenaran data yang dimiliki konsisten dan sesuai dengan logika untuk mengungkap realitas mengenai penggunaan media sosial di kalangan masyarakat dengan survei yang berupa kuesioner ini. Lalu pengolahan data. Berdasarkan survei dari 20 responden, ada 18 orang, 60% yang berusia 15 sampai 20 dan 2 orang yang berusia 21 sampai 25 tahun, 10% yang mengisi kuesioner ini. Pada gambar kita mendapatkan analisisnya, yaitu respondennya 20 orang, responden yang berusia 15 sampai 20 orang sebanyak 9% atau 18 orang, responden yang berusia 21 sampai 25 tahun sebanyak 10% atau 22 orang, dan responden yang berusia di atas 25 tahun 0% yaitu 0 orang. Maka dapatkan nilainya 6,67. Lalu ukuran variabilitasnya, jadi
Lalu ukuran variabilitasnya varian dari sampel didapatkan 17,1. Pertanyaan riset, apakah masyarakat lebih menyukai belanja online atau belanja offline? Berdasarkan hasil survei, masyarakat yang menyukai belanja online adalah 70% sebanyak 14 orang, dan masyarakat yang menyukai belanja offline sebanyak 30% sebanyak 6 orang. Pada gambar kita mendapatkan analisisnya responden 20 orang, responden yang menyukai belanja online sebanyak 70% atau 14 orang, responden yang menyukai belanja offline sebanyak 30% atau 6 orang, maka dapatkan nilainya 10. Untuk ukuran variabilitasnya, varian dari sampel didapatkan 32. Alasan masyarakat menyukai belanja online atau offline. Ketika di sini pada gambar, ketika belanja online, masyarakat lebih menyukainya karena lebih simpel dan irit waktu, lebih murah, lebih terjangkau harganya. Ketika belanja offline, masyarakat memberi alasan menyukai belanja online karena bisa melihat barangnya secara langsung, bisa memilih. Platform yang sering digunakan untuk belanja online atau offline. Platform yang sering masyarakat gunakan untuk belanja online di sini lebih banyak memakai Shopee. Dan tempat yang sering dikunjungi untuk belanja offline lebih banyak tempat yang dikunjunginya yaitu mall. Analisis dan interpretasi data. Uji statistik yang digunakan yaitu uji T, karena data yang saya dapatkan kurang dari 30 sampel. Maka uji T yang pertama menentukan H0 dan HA. H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua kelompok atau kondisi. HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua kelompok atau kondisi. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi yang umum digunakan sebesar 5% atau 0,05. Yang ketiga, menentukan nilai T. Itu melihat nilai T hitung dan membandingkannya dengan T tabel. Yang keempat, menentukan kriteria penerimaan dan penolakan H0 sebagai berikut. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika signifikansi lebih dari 0,5, maka H0 diterima. Kesimpulan yang saya dapati adalah setelah dilakukannya pendefinisian pertanyaan riset, identifikasi data, pengumpulan data, evaluasi data, dan visualisasi data, maka disimpulkan minat masyarakat dalam berbelanja pada era saat ini lebih cenderung ke online atau offline. Dan yang saya amati adalah masyarakat lebih memilih berbelanja online dengan alasan praktis dan tidak perlu buang-buang energi untuk berpergian, dan harganya relatif lebih murah dibanding berbelanja di offline. Tapi tidak kalah dengan berbelanja offline, ada juga masyarakat yang masih senang berbelanja offline karena bisa memilih dan memilah barang secara langsung. Apapun yang masyarakat minati pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.